Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Judisi Santosa dan selamat datang di channel Atlas. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk mencari tahu tentang salah satu gunung yang meletus sekitar 74.000 tahun yang lalu dan merupakan salah satu letusan gunung terdahsyat yang pernah terjadi di muka bumi ini, yaitu letusan gunung Toba yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu di Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara. Jadi pertama-tama kita harus ketahui dulu tentang apa itu letusan Gunung Toba. Jadi letusan Gunung Toba ini merupakan salah satu letusan gunung terdahsyat yang pernah terjadi di bumi ini, yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu dan terjadi di kawasan Danau Toba, yaitu di Sumatera Utara, Indonesia. Peristiwa alam ini mengakibatkan musim dingin vulkanik di seluruh dunia selama 6-10 tahun dan masa pendinginan sekitar 1000 tahun. Lalu, peristiwa letusan Gunung Toba ini merupakan letusan super yang paling sering diteliti. Jadi, sekitar pada tahun 1993, jurnalis Science and Gibson memaparkan adanya hubungan antara letusan Gunung Toba dan juga penyusutan, yaitu penyusutan populasi manusia. Tahun 1998, teori penyusutan dikembangkan lebih jauh oleh Stanley H. Ambrose dari University of Illinois at Urbana-Champaign. Baik, selanjutnya kita akan mencari tahu tentang bagaimana kejadian letusan Gunung Toba tersebut. Baik, pertama-tama itu sebelum letusan besar terjadi, magma terkumpul dalam jumlah sangat besar di dalam dapur magma di bawah kerak bumi di wilayah Sumatera. Tekanan dan panas di dalam magma ini meningkat seiring waktu karena aktivitas tektonik termasuk pergerakan lempeng dan subduksi memicu pasokan magma baru dan dorongan ke atas terhadap dinding dapur magma. Lalu ketika tekanan terus membesar dan dinding batuan di sekitarnya semakin lemah, sistem vulkanik mencapai titik kritis di mana struktur batuan tidak lagi mampu menahan tekanan magma tersebut. Karena sistem vulkanik sudah mencapai titik kritis, maka struktur batuan tidak dapat lagi menahan tekanan magma. Maka dari itu, sekitar 74.000 tahun yang lalu, terjadilah letusan Gunung Toba. Letusan ini merupakan letusan yang terakhir dan yang terbesar dari 4 letusan Toba selama skala kuarter. Letusan ini juga dikenal dengan nama sebutan Youngest Toba Tuff. Letusan ini memiliki indeks letusan vulkanik sebesar 8. Efek letusan ini terhadap kompleks kaldera seluas 100 kali 30 km dan angka tersebut merupakan angka yang sangat besar. Lalu, perkiraan ekuivalen batuan padat terhadap volume eruptif letusan ini berkisar antara 2.000 sampai 3.000 km kubik. Perkiraan ekuivalen batuan padat ini yang paling lazim adalah 2.800 km kubik yang berwujud magma letusan dan 800 km kubik diantaranya mengendap dalam bentuk debu vulkanik. Letusan Toba tersebut menghasilkan endapan debu ketebalan sekitar 15 cm di seluruh wilayah Asia Selatan. Debu vulkanik ini juga mengendap di Samudra Hindia, Laut Arab, dan Laut Cina Selatan. Lalu perhitungan massa letusan sebesar 2.800 km kubik yang dibuktikan dengan inti laut dalam yang diambil dari Laut Cina Selatan. Letusan dari Gunung Toba ini sering dikaitkan dengan teori penyusutan genetik evolusi manusia yang terjadi sekitar 50.000 tahun yang lalu, yang terjadi karena efek dari letusan terhadap iklim global. Pendukung teori ini berpendapat bahwa letusan Toba mengakibatkan bencana ekologi global, termasuk hancuran tanaman yang diiringi kekeringan parah di sabuk hutan, hujan tropis, dan kawasan monsun. Contohnya musim dingin vulkanik selama 10 tahun yang diakibatkan letusan telah melenyapkan sebagian besar sumber makanan manusia dan menyebabkan berkurangnya populasi manusia. Baik, akhirnya kita sudah mengetahui tentang letusan Gunung Toba ini yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu di Sumatera, Indonesia. Yaitu letusan ini terjadi karena sistem vulkanik yang sudah mencapai titik kritisnya yang akhirnya mengakibatkan batuan tidak dapat lagi menahan magma dan akhirnya terjadilah letusan yang merupakan letusan Toba terbesar dan yang terakhir selama skala kuarter. Dan letusan ini juga diduga menyebabkan perubahan ekologis yang parah seperti kehancuran tanaman dan kekurangan makanan, sehingga memicu penyusutan populasi manusia yang secara signifikan, yang kemudian menjadi fokus penelitian dalam memahami evolusi manusia purba dalam penyempitan genetik.